Gandum dituai, lalang dibabat habis ya. Gandum dituai, ilalang atau lalang dibabat habis. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Mau meluruskan ya Bapak Ibu Saudara, meluruskan tentang yang disebut perumpamaan gandum dan lalang ya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 13 ayat 25 sampai ayat 27, nanti dilanjutkan ayat 37 sampai 40 ya. Gandum dan lalang ya. Nanti akan dituai pada akhir zaman. Ya, penuaian gandum dan lalang akhir zaman ya. Ini dia salahnya. 90% gereja, yaitu gereja Katolik dan gereja Protestan, mengira sekali lagi mengira ya. Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20, tuaian di bumi, dikira itu menuai orang benar. Padahal itu menuai lalang, bukan menuai gandum itu. Ya, para romo-romo, para pendeta-pendeta mengajarkan bahwa tuaian di bumi Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 dikira itu tuaian orang-orang baik. Salah, Pak. Ya, mari kita jelaskan ya. Gandum dan lalang. Kita mau bicara dulu tuaian gandum ya. Gandum adalah orang-orang yang baik tentu saja, orang-orang yang percaya tentu saja. Dituai saat kapan? Saat rapture. Kebangkitan pertama ya, Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Perjamuan kawin anak domba, Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Kebangkitan orang percaya, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kemudian membalas menurut perbuatan, Matius berapa ya? Matius 17 ayat 26 ya. Itulah penuaian gandum. Dilihat dari mana? Dari kitab Kehidupan. Pada tahun 4930 Masehi nanti, anak domba akan datang di awan, lalu semua kuburan-kuburan terbuka, hanya orang yang percaya ya, sejak dari Habel ya, orang percaya kubur terbuka, lalu roh orang percaya yang ada di Firdaus ya bergabung dengan tubuh, lalu diberi upah sesuai dengan perbuatan baik, ditukar dengan mahkota, lalu masuk ke surga. Itulah yang disebut kebangkitan orang percaya, pengangkatan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kemudian perjamuan kawin anak domba, Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Dan kebangkitan pertama, Wahyu 1 ayat 7 dan Wahyu 20 ayat 5 dan 6 ya. Itu yang disebut menuai gandum. Nah, gereja-gereja gagal paham menuai lalang. Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Dituai pakai apa, Pak? Pakai sabit gitu kok. Pakai sabit yang tajam, pakai api, lalu diperas di dalam kilangan raksasa atau kilangan besar murka Allah. Nanti darahnya mengalir setinggi kekang kuda, kurang lebih 150 cm, panjangnya sampai 200 mil, 300 km. Bayangin Pak, darahnya itu mengalir dari kilangan besar murka Allah itu setinggi 1,5 meter ya toh, kali panjangnya 300 km. 300 km itu Jakarta sampai Purwokerto, saudara. Lebarnya kira-kira berapa ya? Kalau lebarnya seluruh, kita anggap saja seluruh Yerusalem gitu ya, misalnya seperti itu ya. Bayangin berapa miliar orang yang akan dimusnahkan di dalam perang Harmagedon, yaitu 90% gereja-gereja ya, gereja-gereja 666,
Babel besar, ya, antikristus. Semua nabi palsu, mesias palsu, penyembah Allah palsu, ya, semua akan dimusnahkan di dalam perang Harmagedon. Bayangin, ya, darahnya saja akan mengalir dari kilangan raksasa, kilangan besar murka Allah. Tebelnya saja setinggi kekang kuda, 1,5 meter, lebarnya selebar Yerusalem, panjangnya dari Jakarta sampai Purwokerto 300 km, 200 mil. Bayangin saudara, berapa miliar orang akan dihabiskan di dalam perang Harmagedon. Ingat, 90% gereja adalah 666 Babel besar itu, ya, penyembah Allah palsu, ya, segitiga Tritunggal. Kelak Anda akan jadi musuhnya Yesus anak domba. Sampai hari ini diajarkan saudara, Wahyu 14 ayat 14 dikira menuai orang benar. Jelas dituai pakai sabit gitu kok, sabit yang tajam. Itu penuaian lalang, ya, ada perumpamaan lalang dan gandum kan. Gandum dituai saat rapture, ya. Lalang dituai saat perang Harmagedon, ya. Wahyu 16 ayat 16. Jadi very clear, ya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, romo kamu sama pendeta kamu mengajarkan Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 dikira itu penuaian gandum orang-orang percaya. Salah. Masa orang percaya dituai pakai sabit yang tajam dan pakai api, ya, kalian diperas nanti di dalam kilangan besar murka Allah. Darah kalian mengalir setinggi 150 cm, selebar Yerusalem, ya. Yerusalem itu lebarnya sekitar 10 km, ya, kota Yerusalem, ya. Terus panjangnya dari Jakarta sampai Purwokerto. Bayangin berapa miliar orang. Sebab 90% gereja adalah Babel besar. 666 itu penyembah Allah palsu, Allah yang tidak sah, Tritunggal dan segitiga itu, ya, antikristus itu menolak Yesus Kristus. Yesus Allah ditolak. Ya, clear, ya. Ya, jadi gandum dituai, lalang dibakar habis. That's it.